warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Fitri Jenny dengan NIM A1D118108. Saya dari R005 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat yang luar biasa bagi peradaban umat manusia. Namun, manusia tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan efek negatif bagi manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berbagai dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi dalam berbagai bidang. Yang pertama, ada bidang informasi dan komunikasi. Dampak positif yang ditimbulkan, yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru dari bagian bumi manapun. Kemudian yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Kemudian, dampak negatif yang ditimbulkan antara lain, yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, ada kerahasiaan alat tes semakin terancam, seperti tes psikologi. Kemudian yang keempat, ada kecemasan teknologi, seperti kerusakan komputer karena kehilangan berbagai file penting dalam komputer dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada di bidang pendidikan. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain, yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat, seperti penggandaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga yaitu ada sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Nah, seperti sekarang ini di tengah wabah COVID-19 kita melaksanakan pembelajaran tanpa tatap muka atau pembelajaran via daring atau online. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain, yang pertama yaitu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti tes Raven, Differential Aptitude Test, dapat diakses melalui compact disk. Implikasinya yaitu yang ada akan mudah sekali bocor. Kemudian yang kedua yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Yang ketiga yaitu siswa menjadi malas belajar karena banyak di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk menggunakan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada di bidang ekonomi dan industri. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keempat yaitu persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima yaitu kemajuan ekonomi mampu menghasilkan produk kedokteran menjadi komoditi. Untuk dampak negatif yang ditimbulkan antara lain, yang pertama yaitu terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya dan dapat mengurangi kecintaan kita terhadap produk lokal. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran. Terjadinya pengangguran bagi individu yang tidak memiliki skill dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu sifat konsumtif.
Nah, sebagai akibat dari kompetensi yang ketat pada era globalisasi, misalnya konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Kemudian yang keempat, yaitu tidak update dengan iptek. Apabila kita tidak update dengan iptek yang semakin maju, maka kita akan dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ahli di bidangnya, seperti hacker. Kemudian yang keempat ada bidang sosial budaya. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain, yang pertama yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa. Yang ketiga, tekanan, kompetensi yang tajam di pelbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Dampak negatif yang ditimbulkan yang pertama yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong. Yang ketiga, pola interaksi antar manusia yang berubah dengan bantuan gadget, yang membuat orang-orang menjadi sibuk dengan dunianya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu ada di bidang politik. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain yang pertama yaitu timbulnya kelas menengah baru yang akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan yang akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan sehingga kebebasan dan persamaan semakin kental. Yang ketiga, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme sehingga melahirkan kekuatan ekonomi baru. Dampak negatif dalam bidang politik yang pertama, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas, atau tirani minoritas. Yang kedua yaitu adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Yang ketiga, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. Yang keempat, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani, terkadang mengabaikan kepentingan umum. Itulah tadi presentasi saya mengenai perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk stay at home and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.